Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Angkatan Pertama Motkor Persidangan Semustahil Deli Mangkoso yang akan menampilkan kasus pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Jalan Abdul Rahman, Kelurahan Kerukiru, Kecamatan Soperaja, Kabupaten Baro. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Hendriani selaku penasihat hukum pertama. Saya Fidanisa Salsabila selaku penasihat hukum kedua. Saya Muhammad Darsyad Munir selaku pihak 3. Saya Usman selaku hakim ketua. Saya Siti Nur Fajriati selaku hakim anggota 1. Saya Yuliana selaku hakim anggota 2. Saya Hasren Jafar selaku jaksa penuntut umum pertama. Saya Risma selaku jaksa penuntut umum kedua. Saya Ermawan selaku jaksa penuntut umum ketiga. Saya Limbahri selaku ahli forensik. Saya Rabi Lale selaku ahli pidana. Saya Anies Irawan selaku saksi petugas, saksi perawat. Saya Adin Sapran Alia selaku saksi tenaga. Saya Hari Mahda selaku saksi korban 3. Saya Nurul Mutmainah selaku saksi korban 2. Saya Muhammad Akbar selaku saksi korban 1. Saya Marjani selaku panitera pengganti. Saya Muhammad Ismail selaku jurus menyimpang. Saya Firman Syahsen selaku terdakwa. Saya Sulfandi selaku petugas sidang. Sekian dari perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Sebagai saksi dalam persidangan ini, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, silakan kembali bersumpah. Baik saudara saksi, kami ingatkan lagi bahwa saudara sudah disumpah. Jadi saudara harus memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini. Karena jika saudara saksi tidak menyampaikan yang sebenarnya, maka akan dikenakan pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberian keterangan palsu dengan ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun pidana penjara. Saudara saksi paham? Baik, penuntut umum, saksi mana yang akan diambil keterangannya terlebih dahulu? Saksi Akbar yang mulia. Baiklah, saudara saksi Akbar, silahkan tetap tinggal di kursi pemeriksaan. Sedangkan saksi Nurul Mutmainah silahkan menunggu di ruang yang telah disediakan. Silakan saudara saksi Akbar untuk maju di kursi pemeriksaan. Baik, langsung saja. Pernah memberikan keterangan di kepolisian? Pernah, yang mulia. Silakan maju ke depan. Silakan. Baik, saudara saksi. Apakah saudara mengetahui alasan mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Iya, mulia. Soal perampokan rumah aku, yang mulia. Baik saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa tersebut? Saya kenal salah satunya, yang mulia. Yang mana yang saudara kenal? Muhaimin, yang mulia. Oh, siapa Muhaimin ini? Seperti pribadi saya, yang mulia. Sejak kapan terdakwa Muhaimin menjadi saudara? Sejak 3 bulan yang lalu, yang mulia. Bagaimana sehingga Muhaimin bisa menjadi saudara? Begini, yang mulia. Waktu itu sekitar 5 bulan yang lalu, Muhaimin datang ke rumah melamar sebagai sopir. Tapi tidak langsung saya terima, yang mulia. Karena waktu itu saya belum butuh. Saya sanggup dia juga menyetir sendiri, yang mulia.
Tapi belakangan ada banyak kesibukan. 2 bulan kemudian saya hubungi kembali Bu Muhaimin datang ke rumah dan nomornya sudah saya simpan memang yang mulia. Apakah saudara sama sekali tidak menaruh kecurigaan kepada terdakwa Muhaimin? Tidak yang mulia. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa saudara menghubungi terdakwa Muhaimin 2 bulan kemudian setelah saudara memerlukan seorang supir. Betul Bu. Apakah saudara yang meminta nomor teleponnya? Bukan Bu, Muhaimin yang menawarkan nomor telepon itu saya simpan. Apa yang terdakwa Muhaimin katakan pada saat itu? Dia bilang, tapi Pak, kita simpan nomor Budin, siapa tahu nanti kita butuh nanti sopir, kita hubungi maka. Baik, saudara saksi. Sebelumnya Anda sudah diperiksa di kepolisiannya? Iya sudah Bu. Baik. Saya lihat dalam BAP saudara saksi, poin kelima, Anda tidak sedang berada di tempat kejadian pada saat perampokan tersebut berlangsung. Iya Bu, saya tidak di sana, dari tempatnya sampai di rumah Bu. Kemana saudara saksi pada saat itu? Saya sementara dalam perjalanan dari Parepare ke Bandung. Kapan saudara saksi berangkat ke Parepare? Hari itu juga Bu, dari pagi pukul 7 saya berangkat itu ke Parepare dan siangnya pukul setengah 2 saya kembali lagi ke Bandung Bu. Ada urusan apa saudara saksi berangkat ke Parepare? Sebenarnya ke Parepare itu sudah tugas saya Bu. Di Parepare saya punya beberapa sarang burung walet. Jadi setiap pekan itu saya pergi cek di sana Bu. Jadi itu alasanku ke sana Bu. Jadi saudara saksi rutin ke Parepare untuk mengecek sarang walet saudara saksi? Betul Bu. Dari kami cukup yang mulia. Baik, berikutnya saya persilakan kepada penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara berangkat sendiri ke Parepare. Betul Bu. Mengapa saudara saksi tetap berangkat sendiri? Di mana sebelumnya saudara saksi tidak pernah melakukan itu? Begini Bu, setiap Sabtu pagi saya memang rutin ke Parepare cek sarang burung walet. Bahkan sebelum Muhaimin bekerja sama saya sudah melakukan ini sejak tahun terakhir sendiri Bu. Mengapa saudara saksi tidak bertemu dengan Muhaimin pada saat itu? Lagi sakit katanya Bu. Baik, saudara saksi. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara pulang sekitar pukul setengah 2. Apakah saat itu Anda langsung pulang? Iya Bu, Saudara yakin? yakin sekali Bu. Nah, saudara saksi, berdasarkan keterangan saudara yang tertuang dalam BAP Kepolisian poin 17, saudara saksi mengatakan bahwa saudara singgah sejenak untuk melaksanakan salat. Namun, di persidangan ini, saudara memberikan keterangan bahwa saudara langsung pulang. Jadi yang benar yang mana? Majelis hakim yang mulia. Ya, silakan. Saudara penasihat hukum telah mengintervensi saksi kami yang mulia. Memang benar saksi kami tidak sesuai dengan keterangan pada proses penyidikan. Namun perlu diketahui bahwa keterangan yang ia berikan di persidangan ini itu merupakan pengembangan keterangan yang ia berikan dalam proses penyidikan. Baik, penasihat hukum, harap jangan mengintervensi saksi. Saudara saksi, harap konsisten dengan keterangan yang Anda berikan dalam persidangan ini. Bisa? Bisa yang mulia. Bagi kami yang mulia, saya ingin meluruskan sedikit kesalahpahaman yang mulia. Silakan. Begini yang mulia. Setengah 2 itu saya memang langsung pulang. Tapi sebelumnya saya singgah dulu sholat di masjid. Itu pun tidak jauh dari gedung waletku. Nah, setengah 2-nya saya pulang. Tapi singgah dulu makan di penjual bakso ke tempat Parepare baru yang mulia. Dari penasihat hukum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi. Selain makan dan sholat itu, apakah Anda singgah di suatu tempat? Tidak Bu, saya langsung pulang setelah makan. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi mendapatkan telepon dari seseorang atau keluarga dalam perjalanan pulang? Tidak ada Bu, saya tidak dapat telepon dari siapapun pada saat itu. Dari kami cukup yang mulia. Baik, apakah dari penuntut umum masih ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dan silakan. Terima kasih mulia. Dan saudara saksi, apakah memang biasanya saudara saksi tidak mendapatkan telepon dari rumah ketika berada di luar rumah? Begini Pak, biasanya saya sering dapat telepon dari rumah. Apalagi dari istriku kalau ada sifat yang penting. Pasti nak membuka berkali-kali Pak. Baik saudara saksi, kapan saudara tiba di rumah? Kurang lebih 14.40 Pak. Bisa saudara saksi ceritakan kejadian pada pukul 14.40? Bisa Pak. 14.40 itu saya baru sampai depan rumah. Tapi saya tidak langsung masuk karena ada sekali larang pada saat itu. Jadi saya mengerti saya dan itu di seberang. Saya lihat di situ ada mobil parkir di depan rumah. Saya pikir siapa ini? Perasaan tidak ada janjiku semua orang hari ini. Jadi saya lihat terus tiba itu mobil, tidak ada pergerakan. Saya pikir oh mungkin orang parkir saja di depan rumah. Jadi saya acuh kami Pak,
Karena gak renggang bisa lihat jalan, saya belokkan itu mobil masuk depan pagar, tapi pagar mesti tertutup rapat Pak. Jadi saya kasih bunyi klakson, tidak ada yang buka pagar. Saya klakson lagi, 3 kali saya klakson, baru di situ ada yang buka pagar. Nah di situ Hemi yang buka pagar Pak. Agak curiga man di situ, karena hari itu dia bilang sakit nih, di tinggi katanya yang mulia. Nyatanya kebulan maka direncanakan perampokan di rumah. Jadi saya parkir di pintu mobil, baru saya buka pintu mobil. Ada di situ yang todongkan senjata Pak. Baik, apakah saudara mengingat siapa yang menodongkan senjata pada Anda? Ingat Pak. Yang mulia, mohon izin untuk memperlihatkan alat bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan kejadian saat saudara korban memasuki rumahnya. Silahkan, Panitera tolong dibantu. Apakah betul saudara adalah pria berbaju putih tersebut? Betul Pak. Bisa saudara saksi ceritakan bagaimana kejadian pada saat itu? Bisa Pak. Begini Pak, pada saat saya tadi buka pintu mobil, tiba-tiba orang itu entah dari mana. Sudah pada saat saya buka pintu mobil, orang itu tertarik keluar dari dalam mobil, kemudian dia piting leherku, kemudian dia todongkan juga senjata, kemudian nancam Kak bilang nih, jangan teriak nak, kecuali mau mati di tempat. Baik, di mana terdakwa Muhammad pada saat itu? Tidak sempat perhatikan Pak, karena itu yang piting leher keras sekali Pak, sampai tidak bisa gerak kepala aku ke orang bercekik Pak. Lalu bagaimana dengan terdakwa Firman Syahzat? Di sebelah kiri saya Pak, tidak bicara dia sama sekali. Dan kami juga menunggu. Baik saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara dipiting lehernya saat masuk ke rumah. Betul ya mulia. Setelah memasuki rumah, apa yang selanjutnya mereka lakukan kepada saudara? Itu yang hitam orangnya yang mulia. Mesti dia piting leherku dan langsung dibawa ke kamar mandi. Yang ternyata yang mulia ada semua keluarga aku sama pembantu di sana yang mulia. Ini semua yang mulia. Penasihat hukum masih ada pertanyaan? Saya yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia, saudara saksi. Apakah Anda mengingat siapa yang memasukkan saudara dalam kamar mandi? Ingat Pak, itu yang hitam orang yang dorong ke dalam kamar mandi. Karena tutup pintu dari luar, kunci juga dari luar. Tak lama kemudian padam itu lampunya kamar mandi Pak. Padam ya? Iya Pak. Siapa saudara tahu siapa yang kasih padam kamar mandi? Kurang tahu juga Pak. Intinya di antara pelakunya tadi itu saklanya lampu ada di luar kamar mandi. Dan kalau padam di lampu, padam juga kipas kamar mandi Pak. Dari penuntut umum masih ada pertanyaan? Saya yang mulia. Silakan. Yang mulia, mohon izin untuk memutarkan video CCTV tepat pada pukul 3. Silakan, Panitera tolong dibantu. Saksi yang mulia. Dari CCTV tersebut bisa dilihat bahwa terdakwa Firman Syahzatlah yang mematikan saklar lampu. Yang atas perbuatannya itulah yang menjadi pemicu atas meninggalnya beberapa orang di dalam kamar mandi yang mulia. Dan kami cukup yang mulia. Dari penasihat hukum masih ada yang ingin ditanyakan? Saudara saksi masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Baik, terdakwa dari keterangan saksi, apakah benar semua, benar sebagian atau salah semua? Benar semua ya mulia. Baik, kepada saksi silahkan kembali ke tempat yang telah disediakan. Penuntut umum, hadirkan saksi berikutnya di persidangan. Petugas, hadirkan saksi Nurul Murmainah ke persidangan.
Thank you.